Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, Sakawuni yang dikejar-kejar oleh Dewi Sambi dan juga Tong Bajil akhirnya pun bertemu dan melakukan pertarungan. Dalam pertarungan itu, Sakawuni harus kehilangan kakek yang sangat dicintainya. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link di atas atau cek link di deskripsi. Lalu pada episode ke-20 ini, Sakawuni yang terkena tapak wisa dari Dewi Sambi, dia pergi menuju rumah ibunya di Bukit Penampihan untuk berobat. Dewi Tunjung Biru atau ibu Sakawuni yang mengetahui bahwa putrinya Sakawuni terkena pukulan tapak wisa dari Dewi Sambi, dia segera memetik bunga Tunjung Biru untuk mengobati Sakawuni. Tidak menunggu lama, reaksi bunga Tunjung Biru langsung bekerja dan Sakawuni pun tersadarkan dari pingsannya. Sejak semalam kamu pingsan. Ibu sudah tahu. Bekas pukulan tapak wisa sudah ibu obati. Sebentar lagi kamu akan sembuh. Khasiat bunga Tunjung Biru benar-benar luar biasa. Menurut cerita, hanya bunga Tunjung Birulah yang bisa mengobati luka akibat dari pukulan tapak wisa Dewi Sambi. Waktu kakek menyalurkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam tubuh saya sudah punya firasat buruk akan terjadi apa-apa. Rupanya, pertemuan tempo hari itu adalah pertemuan terakhir dengan ayah. Kamandanu tidak membelamu. Kemana anak itu? Jangan sebut dia lagi, Ibu. Sakawuni menceritakan semua kepada ibunya terkait kematian kakeknya Sugata Brahma dan juga terkait Arya Kamandanu yang dianggapnya mengkhianati cinta Sakawuni. Dia harus menerima ganjaranku yang akan dia sesali seumur hidupnya, juga banyak kapuk. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu duduk termenung. Dia teringat kepada janjinya kepada Tuan Ranggalawe. Apakah Kakang Kamandanu masih ingin kembali lagi ke sana? Sebagai putra Empu Hanggareksa yang semasa hidupnya mengabdi kepada Prabu Kertanegara, sepertinya saya punya kewajiban untuk memberikan sumbangsi saya untuk membangkitkan semangat orang-orang Singosari. Tapi anakmu masih bayi. Perjalanan ke hutan tarik sangat berat. Kalau saya tidak segera ke sana, saya takut Gusti Ranggalawe akan menuduh saya sebagai pengkhianat yang melaporkan ke Kediri segala kegiatan di dalam hutan tarik. Apa hebatnya duku sekecil Majapahit yang baru dibangun di hutan tarik sampai Ranggalawe harus takut kamu hianati? Sebenarnya yang dibangun oleh Gusti Sanggrama Wijaya adalah sebuah kekuatan yang lebih megah dari Kutaraja Singosari. Kalau Kakang ingin kembali ke Majapahit, berangkatlah sendiri dulu. Kalau Wandira sudah mampu diajak jalan jauh, kami pasti akan menyusul. Iya, nanti aku yang mengantarnya. Sama saya. Kamu selalu mau ikut saja. Loh, nanti kan bisa gantian menggendong Ayu Wandira, ya? Kamu harus janji untuk setia pada istrimu, Kamandanu. Saya berjanji. Akhirnya Kamandanu memutuskan untuk kembali ke Majapahit.
dia tidak membawa mesin karena Ayuan Dira masih kecil. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Sakawuni akan melakukan perjalanannya kembali. Sakawuni akan mencari Arya Kamandanu ke gubuk yang dulu pernah Arya Kamandanu dan juga Sakawuni dirikan, yang sekarang ditinggali oleh Kamandanu dan juga Maisin. Uni berangkat dulu, Bu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu sudah memasuki daerah Majapahit. Dia langsung bertemu dengan Ranggalawe, Lembu Sora, dan juga ayah dari Sakawuni, yaitu Raden Banyak Kapuk. Akhirnya kamu datang lagi, Kamandanu. Mana keluargamu? Istrimu? Maaf Gusti, istri saya baru melahirkan. Dia takut anak kami dan dirinya tidak kuat menempuh perjalanan yang cukup jauh. Tapi kenapa begitu lama kamu baru kembali? Dalam perjalanan pulang, hamba diserang oleh Empu Tong Bajil dan Dewi Sambi, Gusti. Hampir saja hamba tewas oleh kehebatan ilmu mereka. Untunglah, ada orang yang menolong saya. Lalu saya dibawa ke desa Tanibala. Kemudian ada yang mengobati pukulan tapak wisa dan tongkat sakti Empu Tong Bajil. Sampai hamba berhasil disembuhkan. Siapa? Ki Sugata Brahma. Oh, lurah desa itu kan? Sekarang sudah tidak lagi, Tuan. Semenjak anaknya hamil tanpa ayah, beliau merasa malu. Lalu beliau menyerahkan kedudukan kepala desa itu kepada orang lain. Malam ini kau tidur di rumahku. Banyak hal yang ingin kubicarakan. Baik, Gusti. Karena dosa-dosanya, Raden Bajang Kapuk terkejut mendengar nama Ki Sugata Brahma yang ada di Tanibala. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Sakawuni menunggangi kuda. Dia sudah semakin dekat ke rumah Arya Kamandanu. Siap-siaplah, Kamandanu. Kamu akan menerima hukumanku. Hiya! Hiya! Kemudian scene pun berganti kembali. Terlihat Panji Ketawang sedang mengambil air di sebuah sungai. Dan kemudian setelah Panji Ketawang selesai mengambil air, dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan Sakawuni. Bibi Sakawuni. Ternyata kamu masih ingat saya. Di mana pamanmu? Paman Kamandanu pergi lagi dan tidak pernah betah di rumah. Baru sebentar pulang, lalu pergi lagi. Jadi selama ini kamu sendirian? Oh tidak, sama Bibi, istrinya Paman Kamandanu. Lantas, Panji membawa Sakawuni ke rumahnya dan bertemu Maisin, istri Kamandanu. Lengan Seribu. Bibi, ini Bibi Sakawuni, teman baik Paman Kamandanu. Ya, Bibi Maisin. Aku sudah kenal, Panji. Kelihatannya semua sudah saling kenal. Aku juga ikut mendirikan gubuk ini, Maisin. Kau juga ikut mendirikan gubuk ini bersama Kakang Kamandanu? Tentu saja. Dia tidak pernah menceritakannya padamu? Tidak. Dia jarang sekali berada di rumah. Sekarang? Dia mau kembali ke Duku Majapahit, mau mengabdi di sana. Kenapa tidak ikut? Lelaki bisa macam-macam kalau tidak diikuti oleh istrinya. Pendekar Lengan Seribu, anak saya masih kecil. Saya takut akan terjadi apa-apa kalau menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sakawuni tidak bertemu dengan Arya Kamandanu, melainkan dia bertemu dengan Maisin, yaitu istri Kamandanu. Kemudian Maisin mempersilahkan Sakawuni untuk masuk ke dalam rumah. Dia bukan anak Kakang Kamandanu. Seorang lelaki telah menodai saya, dan ternyata bibit itu membesar di dalam perut saya. Saat itu, kamu tidak bersama Kamandanu? Saya lari dari rumahnya. Kenapa? Saya selalu dihantui keyakinan bahwa siapapun yang saya sayangi akan mengalami kesialan. Seperti tewasnya kakak Lo. Saya merasa takut
kalau keluarga Kakang Kamandanu juga mengalami nasib sial karena kehadiran saya di tengah-tengah keluarga mereka. Kemudian Nini ditemukan oleh lelaki itu. Mulanya saya hormat padanya karena dia sopan, tutur katanya menarik, dan menguasai sastra yang halus. Lelaki itu kakak kandung Kakang Kamandanu. Benar-benar jahanam. Lelaki itu pernah melukai Kakang Kamandanu dengan peristiwa yang sama kepada calon istrinya. Dan Panci Ketawang adalah anaknya. Kakang Kamandanu menyelamatkan aib saya dan keluarga dengan mengawini saya. Tapi akibat dari kejadian itu, dia hampir tidak pernah menyentuh saya. Bahkan tampak resah setiap kali melihat perut saya. Kemudian dia pergi. Dia pulang waktu saya melahirkan. Akhirnya, Sakawuni mengetahui semuanya. Mesin juga menceritakan masa lalu yang begitu kelam kepada Sakawuni. Mesin, ketika surat ini dibaca, saya sudah dalam perjalanan. Saya minta maaf, karena semula ada niat buruk di hati saya kepada Nini. Tapi setelah mendengar ceritamu, tiba-tiba saya merasa jadi orang yang paling berdosa kepadamu. Saya minta maaf untuk itu. Saya kagum. Nini tetap merawat Ayu Wandira, meski dia berasal dari bibit yang sama sekali tidak Nini cintai. Anak itu mengingatkan pada nasib saya sendiri. Meskipun nasib saya lebih tidak beruntung, karena ibu saya tidak sebaik Nini. Saya kagum pada kebesaran jiwa Nini. Semoga Nini tetap tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Dari Sakawuni. Iya ya sayang. Ayah? Kenapa setiap orang selalu ingin pergi dari tempat ini, Bi? Tidak. Setiap orang yang pernah datang ke gubuk ini pasti akan kembali lagi. Kenapa, Panji? Kau kesepian ya? Iya. Tidak. Saya sudah punya teman Ayu Wandira. Kamu harus menyayangi Ayu Wandira karena dia juga adikmu. Adik? Iya, anak Paman Kamandanu adalah adikmu juga. Sakawuni pergi dan tidak jadi membalaskan sakit hatinya kepada Arya Kamandanu karena dia tahu sebenarnya Arya Kamandanu dan juga Mesin adalah orang yang benar-benar baik hatinya. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Raden Banyakapuk tengah mengelatih beberapa prajurit yang dipersiapkan untuk menjadi prajurit Majapahit, dan terlihat juga di sana Sanggrama Wijaya, Ranggalawe, Lembusora, dan juga Halayuda. Sudah saatnya kita harus mengetahui perkembangan Kediri, Paman. Selama ini, mereka selalu mengawasi kita. Saya tidak mau kita salah mengukur kekuatan orang, sehingga kita mengira kita sudah kuat, padahal belum apa-apa. Itu sangat berbahaya. Ya, benar-benar pikiran yang sangat bijaksana, Gusti. Kita sudah sepakat untuk bisa bangkit menjadi sebuah kekuatan baru. Kalau kita tidak bisa mengukur kekuatan lawan, kita bisa celaka. Bukan begitu, Kakang? Yang penting, sebagai pemimpin harus bisa menjauhi sikap Panggadir. Saya kira maksud Gusti Wijaya juga begitu. Kita bisa hancur kalau kita merasa sudah besar. Itu sangat betul, Kakang Lawe. Sangat betul. Saya sependapat dengan Gusti Wijaya maupun dengan Kakang Lawe. Makanya mulai sekarang, lebih baik bicara apa adanya. Jujur melihat keadaan. Tidak usah melebih-lebihkan. Tidak usah mengukur kata-kata. Nanti malah bisa menyesatkan. Ranggalawe nampaknya kurang suka dengan dia Halayuda, karena bagi Ranggalawe, kata-kata dia Halayuda itu tidak membangun sama sekali. Dia seperti halnya penjilat yang ingin dapat simpati dari Gusti Sanggrama Wijaya. Kamu saya tugaskan untuk menyamar dan menyelidiki secara langsung keadaan lawan untuk mencium gerak-gerik mereka, terutama Arda Raja dan begundal-begundalnya. Hamba siap, Gusti. Apa boleh hamba membawa kawan? Ranggalawe bisa memilih sendiri. Hamba akan mengajak Arya Kamandanu. Sanggrama Wijaya rupanya ingin mengukur kekuatan dari kerajaan Kediri. Dia hendak bersiap-siap untuk melakukan penyerangan. Kemudian
dia mengutus Ranggalawe dan juga Arya Kamandanu untuk melakukan tugas itu. Sebenarnya Majapahit sudah memiliki kekuatan yang cukup sebagai sebuah negara. Tapi Gusti Sanggrama Wijaya orang yang selalu berhati-hati, meskipun orang di sekelilingnya setiap saat menjilat dengan membanggakan kekuatan. Kenapa Kedaton baru itu masih tetap dirahasiakan, Gusti? Bukankah kemegahan Kedaton sebuah negari akan bisa mempengaruhi rasa percaya diri kepada rakyatnya? Itu betul, Kamandanu. Tapi Gusti Wijaya tidak mau. Sebelum beliau yakin kekuatan Majapahit benar-benar mampu melawan kekuatan Kediri, mungkin kekalahan yang pernah beliau derita saat di Singasari dulu selalu menghantui pikiran dan tindakannya. Itu kenapa Gusti ditugasi untuk menyelidiki kekuatan Kediri? Saya sendiri terus terang agak heran. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang pindah ke Majapahit? Apakah karena mereka ingin mengabdi pada Trah Singasari? Atau karena alasan lain? Dan yang saya cemaskan adalah, kalau ternyata ada di antara mereka orang-orang Kediri yang disusupkan. Singkat cerita, di sebuah pasar di kota Raja Kediri, ada pengumuman dari salah satu prajurit dari kerajaan yang berisi bahwa akan dilakukan hukuman picis bagi orang-orang yang hendak melarikan diri ke hutan Tarik. Dan di sana juga kebetulan ada Arya Kamandanu dan juga Ranggalawe. Ada apa, Kisanak? Hukum picis, saya tidak tega melihatnya, Kisanak. Orang itu harus menahan kesakitan yang luar biasa sebelum mati. Mereka melawan pemerintah? Saya kurang mengerti, Kisanak. Katanya orang-orang Singasari yang berani ke hutan Tarik. Apa salahnya? Alas Tarikan termasuk kekuasaan Kediri. Tapi dengar-dengar, Gusti Tiah Wijaya, menantu mendiang Prabu Kertanegara, mendirikan padukuan yang bernama Majapahit. Dan katanya, menurut ramalan para pendeta, Dukuh Majapahit itu akan menjadi sebuah kerajaan besar dan berwibawa sampai ke Nusantara. Mungkin karena ramalan itu mereka pindah. Saya kurang mengerti, Kisanak. Tapi mungkin juga mereka menginginkan kehidupan yang lebih tentram. Sebab akhir-akhir ini di Kediri dan juga kabarnya di kota Raja Singosari, banyak sekali penjahat yang suka merampok dan membunuh rakyat. Berita yang sangat mengejutkan. Arya Kamandanu dan juga Ranggalawe mendapatkan berita yang begitu menyenangkan. Ternyata pemerintah Kediri sudah melakukan pergerakan di luar batas wajar. Dia dan mereka dinyatakan bersalah karena berani keluar dari kekuasaan Kediri dan berniat bergabung dengan Sanggrama Wijaya di hutan Tarik. Gusti Ranggalawe dan juga Arya Kamandanu menyaksikan sendiri bagaimana hukuman picis dilakukan. Hukuman itu sangat tidak manusiawi. Badan yang sudah penuh luka disiram oleh perasan jeruk limau dan juga garam yang tentu menyakiti dan membuat perih luar biasa pada orang tersebut. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Sakawuni memasuki daerah perbatasan Majapahit. Dia dihadang oleh orang-orang yang meronda di sana. Ada apa? Turun, Nyi Sanak mau kemana? Bukan urusan kalian. Siapapun yang melewati daerah ini menjadi urusan kami. Aku mau ke Majapahit. Maaf Nyi Sanak, daerah ini sangat tertutup bagi siapapun yang belum kami kenal. Sekarang aku kenalkan. Panggil saja aku Silengan Seribu. Aku mencari orang yang bernama Banyak Kapuk. Bukan begitu masalahnya. Siapapun bisa memperkenalkan diri. Rampok pun bisa menyebut namanya. Para penjaga tidak mengizinkan Sakawuni masuk. Akhirnya pertarungan pun terjadi. Sakawuni yang dikeroyok oleh para penjaga perbatasan itu tentu saja bukan masalah bagi Sakawuni. Tidak menunggu waktu lama, semua penjaga perbatasan itu sekaligus juga pemimpinnya dikalahkan oleh Sakawuni. Dan kemudian ada salah satu dari mereka yang melapor ke Majapahit. Salah satu dari kalian melapor ke Gusti Banyak Kapuk. Baik. Kamu orang Kediri? Bukan urusan kamu. Jangan salah. Kami bisa membunuh kalau kamu ternyata orang Kediri yang memata-matai kami. Boleh coba, kalau bisa.
Ada apa? Ada seorang pendekar wanita mengamuk di perbatasan. Dia mencari Gusti. Mencari saya? Benar. Dia melumpuhkan hampir semua penjaga. Sekarang ini Rapodang sedang menghadapinya. Tapi kelihatannya pendekar itu sangat sakti. Jangan-jangan Dewi Sambi kapuk. Cepat kamu selesaikan. Kami segera menyusul. Baik, Kakang. Kemudian Raden Banyakapuk langsung bergegas menuju ke wanita yang membuat onar itu. Ada urusan apa ini mencari saya? Karena sebuah dendam. Aku mau membunuhmu. Kita belum pernah bertemu. Bagaimana Nini bisa menanam dendam kepadaku? Tentu saja. Karena aku dilahirkan oleh dendam seorang wanita yang telah kamu nodai dan kemudian kamu campakkan begitu saja. Siapa kamu sebenarnya? Buat apa kamu tahu? Apakah pernah kamu memikirkan nasib perempuan yang kamu campakkan setelah kamu tipu dengan janji-janji muluk? Sakawuni akhirnya bertemu dengan Raden Banyakapuk, orang yang selama ini dia cari untuk membalaskan dendam ibunya yang telah dinodai dan dicampakkan oleh Raden Banyakapuk. Dalam hal ini itu berarti Sakawuni adalah anak kandung dari Raden Banyakapuk itu sendiri. Lengan Seribu, katakan, apa hubunganmu dengan Ki Sugata Brahma? Apa urusanmu? Apa bedanya aku cucu Sugata Brahma atau bukan? Untuk manusia seperti kamu. Aku tidak mau berkelahi dengan kamu. Kalau kau benar cucu Sugata Brahma, berarti kau adalah anakku sendiri. Terlihat Sanggrama Wijaya, Lembu Sora dan juga Dia Halayuda menyusul Raden Banyakapuk. Dan kemudian Sakawuni tidak mau mendengarkan penjelasan dari ayahnya itu. Dia terus-menerus menyerang Raden Banyakapuk dengan sungguh-sungguh dan berniat ingin membunuh. Jangan lakukan anakku. Kau akan terkutuk kalau sampai membunuh ayahmu sendiri. Jangan sebut aku anakku. Hiya! Di saat-saat terakhir, Sanggrama Wijaya memutuskan untuk mengikut campur dalam pertarungan mereka. Sanggrama Wijaya mengeluarkan jurus andalannya Betara Karang untuk menanggulangi jurus andalan Sakawuni dari tenaga dalam Lengan Seribu. Ajian Betara Karang milik Sanggrama Wijaya sangatlah luar biasa. Hanya dalam satu kali pukul, Sakawuni yang terkenal dengan kesaktiannya itu langsung pingsan tidak berdaya. Siapa dia, Paman? Ampun Gusti, hamba yakin dia anak hamba. Rupanya dia menaruh dendam karena hamba tidak pernah mengawini ibunya dan tidak pernah merawatnya sejak dia lahir. Dia menggunakan ajian pamungkas yang bisa membunuh Paman. Maka saya tangkal dengan Batara Karang. Tapi Paman tidak usah cemas, karena yang menghantam dia sebenarnya adalah tenaga dalamnya sendiri. Tapi kalau tidak diobati, bisa berbahaya. Bawa dia ke pedukuhan. Tapi dia sangat berbahaya, Gusti. Hamba tidak mau untung-untungan. Kalau dia sembuh, kemudian kembali mengamuk di pedukuhan. Bawa saja. Saya yang bertanggung jawab. Siapa tahu kalau dia sembuh nanti, dia akan mengakui siapa ayahnya. Atas perintah dan tanggung jawab dari Sanggrama Wijaya, akhirnya Sakawuni dibawa ke perdukuhan Majapahit. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.